Guys, kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Jadi di tahun 2024 ini Indonesia bakal ngadain pesta demokrasi lagi. Tapi bentar dulu. Kalian pemilu tahun 2019 udah pernah nyoblos belum? Atau jangan-jangan 2024 ini kalian pertama kali nyoblos ya? Bagi sebagian orang, mereka mungkin sudah terbiasa dengan agenda pemilu. Bagi sebagian yang lain, pemilu mungkin menjadi sesuatu yang masih overwhelming bagi mereka. Misalnya, bingung memilih siapa atau partai apa. Atau mungkin sesimpel, di balik-balik itu ngapain sih? Terlepas sudah atau belum mengikuti pemilu, realitanya warga Indonesia masih sangat rentan terhadap satu hal yang sama, yakni ancaman dalam lingkup ruang siber. Gini, pernah nggak sih kalian ngeliat sambatan orang di Twitter? Jadi notifnya itu rame sama quote tweets atau replies dengan bernada ancaman dari akun-akun yang join in 2022 dan avatarnya itu ngikutin subculture tertentu, misalnya kayak K-popper. Dan dia mendapatkan perlakuan tersebut cuma karena abis menyampaikan kritiknya ke tindakan pejabat politik di suatu wilayah tertentu. Selain itu juga, kalau kita lihat berita guys, lonjakan kasus siber sempat terjadi di tahun 2019 dengan 35% diantaranya related sama pemilu. Sampai-sampai dari set di tahun 2022 naik keamanan siber di ASEAN, dari skor 100, Indonesia cuma meraih 38,96. Tadi kan udah banyak konten cerita nih. Kalau sebenarnya perlindungan data diri pribadi itu penting gitu dan perlu dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Nah tapi sebenarnya ini udah aman atau belum sih? Mending langsung aja kita tanya kali ya ke orang-orang gimana pendapat mereka soal ini. Oke, daripada berlama-lama, mic yang langsung gua kasih ke Bung Ezra. Oke, terima kasih Bung Acop. Halo, selamat siang. Siapa namamu? Gue Sultan. Aku Revisa. Namanya Sena Dari Ilmu Komputer 2020. H2020. dari HI 22 dan kita 21. Oke, HI. Menurut gue sendiri masih jauh dari kata aman ya. Gue selama ini belum merasa aman ya. Gue pribadi sih yang aman sih itu enggak banget gitu. Karena belakangan ini marak jadi kebocoran data di Peduli Lindungi, kemudian di Pertamina. Banyak banget celah-celah di internet tuh, masih banyak entah orang yang emang bermaksud jahat, scammer bentuknya, hacker dan Berdasarkan National Cyber Security Index, Indonesia itu menempati peringkat 84, tiga terbawah dari keamanan siber dibandingkan anggota G20 yang lain. Dari gue sendiri sih sangat sadar ya. Sebenarnya gue sadar sih. Seseorang itu bisa mengancam kita dengan berbagai bentuk, dari keuangan, perbankan, masuk ke alamat rumah dan sebagainya. Cuma sosial media gue juga nggak mungkin kan pakai nama orang lain, tanggal lahir orang lain. Mitigasi yang bisa gue lakukan adalah gue hanya mempublish data-data yang emang secara umum gitu loh. lumayan banyak sih orang tua gue pernah kena phishing. Orang tua gue yang beberapa kali mendapatkan phishing, yaitu dengan mengirimkan undangan lewat .apk terisi dengan virus-virus. Credit cardnya itu keambil dan tahu-tahu kepake kan sama orang. Jujur gue kan pernah jadi narahubung di salah satu postingan BEM gue kan dulu tahun lalu. Itu ada nomor HP-nya. Saat itu postingannya viral lah. WhatsApp gue langsung ke-hack. Gue sendiri adalah pelanggan dari BSI, karena kan kemarin baru BSI mengalami kebocoran data ya. Aku baru aja kayak berapa hari lalu tiba-tiba ada yang kontak gue, ternyata scammer. Gue juga bingung kan, padahal nomor gue itu jarang banget gue taruh di mana-mana. Gue merasa di situ ternyata nggak aman ini gitu loh dunia cyber kita. Tingkatin lah masalah cyber security itu nggak cuma dalam keamanan juga, tapi dalam akses bagi masyarakat. Gue berharap mereka bisa bikin suatu rancangan undang-undang baru terkait kejahatan cyber yang spesifik, gimana cara meretasnya, itu semuanya diatur secara komprehensif. Jadi kita pun menggunakan sosial media ataupun berekspresi itu data kita aman semua. Berikutnya bersama gue Kenzi, sudah bersama kita Mas Beltshazar Krisetia dari CSIS untuk kita wawancarai nih tentang isu ini. Nah, tadi kita udah dengar pendapat dari beberapa teman-teman. Kalau dari Mas Belt sendiri, gimana nih tentang ancaman keamanan siber di Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024 nanti? Yang paling berisiko dari data-data yang sudah ada di internet ini adalah micro-targeting menurutku. Jadi dari data pribadi seseorang, didesainlah kampanye dengan bahasa sedemikian rupa yang memang menjangkau atau resonate gitu ya, yang memang relatable buat orang itu. Kira-kira Mas Belts punya saran atau rekomendasi caranya mengatasi masalah keamanan siber di Indonesia?
gimana Kominfo sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal regulasi platform digital itu mengkondisikan tata kelola sedemikian rupa yang melibatkan juga aktor-aktor pemerintah untuk menyepakati poin-poin atau code of conduct bersama gitu ya, supaya media sosial ini memang mempromosikan informasi-informasi yang faktual alih-alih informasi yang salah gitu. Nah, jadi setelah kita mendengar informasi mengenai keamanan cyber tadi, teman-teman, di sini kita juga perlu mengetahui langkah-langkah mitigasinya. Ibaratnya, sebelum hujan kita sediakan payung terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah mitigasi yang dapat kalian lakukan pertama adalah bijak dalam bersosial media. Bijak dalam bersosial media di sini berarti teman-teman jangan sampai oversharing terhadap data teman-teman di media sosial. Misalnya, teman-teman melakukan penyebaran data pribadi mengenai nama, di mana kalian lahir, di mana kalian tinggal, dan sebagainya. Kedua, jangan lupa medsos kalian pakai two-factor authentication. Kalau bikin akun medsos baru, jangan lupa passwordnya yang ribet. Lalu jangan lupa diganti secara berkala ya passwordnya. Ketiga, jangan lupa kalau habis belanja online untuk tutupin data pribadi kamu yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon. Karena kamu nggak pernah tahu niat buruk orang yang mungkin aja mau menyalahgunakan data pribadi kamu untuk kepentingan mereka. Jangan sampai hobi kamu belanja online jadi disalahgunakan data pribadinya oleh orang lain. Nah, terakhir nih, karena tahun depan kita pemilu, yuk teman-teman coba cek data kamu apakah dimanfaatkan oleh oknum partai tertentu. Nah, cara ceknya adalah dengan buka akses dari website Sistem Informasi Partai Politik KPU dan pastikan NIK kamu tidak terdaftar sebagai anggota partai, kalau memang kamu tidak mendaftar tentunya. Dan terakhir, gunakan hak pilih kamu dengan bijak saat pemilu nanti ya. Jadi. Lindungi data pribadimu.